Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang diam-diam dia mengagumi dirimu. Jadi, this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk fun-fun. Tarot reading ini diperuntukkan untuk kolektif, jadi bisa tidak, dan energi bisa vice versa ya. Kalau aku ngomongin soal energi dan zodiak, terutama energi itu ada feminine dan maskulin, kamu harus tahu energi kamu apa yang paling dominan. And then untuk kalian yang baru di channel aku, hai, gimana caranya? Just focus on your energy, fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama pertanyaannya, sebutkan pertanyaan dalam hati. Walaupun ada fun reading di sini, aku akan tetap menyisipkan pesan-pesan yang bermakna untuk hidupmu. Jadi, tolong ditelaah baik-baik, diproses baik-baik. Untuk kalian yang masih ragu untuk menggunakan intuisi, gunakan intuisi dalam connect sama diriku. Jadi, fokus sama pertanyaan, sebutkan pertanyaan dalam hati, tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan berkali-kali. Pejamkan mata kalian, nyalakan intuisi kalian. Jadi kita tetap mendapatkan pesan yang berguna dan bermanfaat. Lalu untuk kalian yang mau tahu lebih dalam lagi, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar, ada antrian. Jadi kita langsung mulai aja. Aku bakalan cek energi kamu, lalu nanti kita bakalan cek energi seorang itu seperti apa. Dan untuk kalian yang mau claiming energi healing, energi membantu untuk menjadi lebih tenang, lebih bahagia, tonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen tidur, jangan dilawan, berarti energinya bekerja. So, there's spirit guide, angel of power, like guiding goddesses. Promise my ghost, so can speak the truth. Give information and protection to see through people who watch this video. This is spirit guide, angel of power, like guiding goddesses. I'm listening my ghost, so can speak the truth. Give information and protection to see through people who watch this video. Okay. Energi saat ini sedang menarik diri untuk bisa lebih memahami intuisi. Kalau aku lihat dari energi The Knight of Pentacles, kamu akhirnya memahami mana hal-hal yang important, mana hal-hal yang penting dalam kehidupan, mana hal-hal yang berharga, mana hal-hal yang prioritas, mana yang bukan. Dan kamu menikmati waktu kamu, menikmati momen kamu, menikmati timing kamu. Jadi gini, kita manusia semuanya punya waktunya masing-masing. Waktunya untuk naik, waktunya untuk belajar, waktunya untuk di bawah, kita semuanya punya waktu tersebut. Dan momen ini kamu lagi menikmati waktu kamu. Dari energi The Knight of Pentacles sendiri, kamu juga lagi memproses sesuatu hal dalam kehidupan, lagi dipikirin banget atau lagi balik lagi dinikmatin banget. Cuman kalau ini tidak gegabah melakukan sebuah tindakan. Energi tadi dari High Priestess itu nunjukin soal you know something in your heart, deep in your heart, di dalam hati terdalam, lubuk terhati paling dasar, kamu tahu untuk kemana arahnya, tahu kebisaan kamu, kemampuan diri sendiri. Di sini ada confidence yang kalau aku lihat masih di hiding. Jadi ada berbakat-bakat dalam diri kamu, atau kamu tahu sesuatu hal tapi kamu masih simpan. Ada yang simpan for the rainy days. Jadi ibaratnya udah belum waktunya untuk membuka, masih kamu simpan, it's okay. But yang namanya The High Priestess, ini waktunya kamu gunain intuisi dan listen to your intuition. Dengarkan. Kadang-kadang intuisi pun memberitahu secara gamblang dan jelas dari insting-insting, dari gerak-gerik diri kamu, dari badan kamu ngasih sinyal, dari mental kamu ngasih sinyal, bahkan kamu bisa memanifestasi mendapatkan pesan dari luaran sana, dari film yang kamu tonton, dari suara-suara yang selalu kamu dengar, dalam arti kayak lagu-lagu, atau misalnya ada teman-teman kamu, keluarga kamu yang ngomongin hal-hal itu terus yang sama. Dengarkan. Ada satu hal yang memang
um, kamu harus dalemin lagi, yaitu tentang si diri kamu sendiri. There's a surprise that you will find. Kamu akan surprise sendiri, kamu akan terkejut sendiri, dan ada tadi aku bilang masih ada bakat yang terpendam, itu masih kamu gali. Dari energi The High Priestess, kalau secara energi cukup balance, artinya di sini ada feminine and masculine. Jadi ada sisi dalam diri kamu yang mungkin bertolak belakang, finally itu diseimbangkan. Dan di sini ada the devil. Oke. Ada akan godaan-godaan di kehidupan. Yang namanya godaan itu, kata siapa godaan? Kata siapa yang namanya tantangan kehidupan dan ujian kehidupan itu cuma yang buruk-buruk aja? Enggak. Sesuatu yang nikmat itu juga bagian dari godaan dan ujian loh. Jadi kemelekatan kita akan sesuatu hal yang dasarnya dari duniawi. Kemelekatan kita akan uang, jabatan, tahta, bahkan cinta-cinta yang palsu. Kemelekatan kita akan seseorang itu juga bagian dari ujian. Jadi be careful ya sama si apa yang membuat kamu addictive, apa yang membuat kamu selalu ke situ lagi, yang membuat kamu selalu terjerumus lagi. Ibaratkan kayak di hidup kamu ada skenario, kok gini lagi ya gitu. Kamu kalau ada pernyataan seperti itu, there's something in your life must be changed. Ada sesuatu di hidup kamu yang harus dirubah, yang harus dilawan, yang harus dihadapin. Lari dari kenyataan dan masalah itu bukan solusi. Kadang-kadang sesuatu yang addiktif itu adalah cara kita untuk lari dari sebuah kenyataan. Contoh, ada yang adiksi untuk melihat TikTok, melihat sosial media, like bangun tidur scroll. Itu kan cara untuk keluar dari realita ya. Jadi kita berada di dalam suatu dunia maya yang indah-indah atau yang bikin kita happy, but yang harus kamu facing is your reality gitu. Jadi gunakan kekuatan diri kamu, percaya sama diri sendiri, mampu untuk keluar dari belenggu ini. So aku bakalan lihat ke energi orang tersebut yang diam-diam menyukai dirimu. There's spirit guide, angel from power like guiding us. Give permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their person that secretly adore you. There's 7 of Pentacles, and then ada the Knight of Chalice. Five of Pentacles. Saat ini lagi kesepian, terus dia lagi menunggu momen. Aku ngeliat dari Seven of Pentacles itu nunjukin sosok orang yang sabar, cuman sabar menunggu. Dia telah melakukan sesuatu, dia tinggal ngeliat hasilnya seperti apa. Jadi dia udah kayak membuat sebuah gerakan, cuman mungkin tidak terlalu obvious gerakannya, tapi dia sudah melakukan gerakan tersebut, dia tinggal nunggu hasilnya. Sama kayak kita kodein seseorang lah gitu. Kita kodein seseorang, tinggal nunggu hasilnya seperti apa. Dia udah ada yang kode, ada yang ngelakuin kode-kode, tapi kalau aku lihat dari Seven of Pentacles, ya tinggal nunggu momen hasilnya. Dari energi the Knave of Chalice ini nunjukin orang yang romantis, orang yang ready for love, siap untuk datang ke dalam hidupmu untuk memberikan cinta. Cuman dari Five of Pentacles masih ada PR untuk bisa mengalahkan rasa insecurity-nya dia ngerasa kurang. Soalnya dari Five of Pentacles kayak dia masih begging for something, meminta sesuatu. Ada yang meminta jalan sama semesta atau yang lagi berdoa, ada juga yang meminta perhatian di sini. But yang jelas keadaannya saat ini sudah ngelakuin sesuatu agar kamu bisa ngelirik orang ini. Dari energi Five of Pentacles, you have differences ya. Kalau aku lihat ada perbedaan di sini, but dari perbedaan tersebut ya dan security. Ada yang perbedaan secara finansial, ada yang dia lagi baru meniti karir. Cuman kalau dari sini juga status sosial juga ada beda. So, sosial bisa datang dari latar belakang keluarga, but
keadaannya lagi kesepian saat ini. So I'm going to see aku mau lihat dari ini ya, dari higher self-nya dia. Kita kulik lagi dari higher self-nya dia. Message from this person higher self. Nih, dari higher self-nya dia, the lovers itu nunjukin ada cinta di situ. Dari sebenarnya dia punya perasaan cinta, cuman dia masih bingung di sini. Karena dari the lovers also ngomongin soal pilihan. Message from their higher self, karena dia pernah merasakan sakit hati. Ini bisa gini, dia baru having heartbreak, ada Three of Swords, ada yang pernah dilukai, disakiti atau dikhianati. Dia di fase penyembuhan. Jadi yang higher self pengen sampaikan ke kamu, dia memutuskan, si hatinya memutuskan untuk fokus ke kamu, but dia punya banyak ketakutan di sini. Dia ingin memelukmu, dia ingin menyentuhmu, dia ingin mendekapmu, tapi dari Three of Swords sendiri ada banyak isu di hatinya dia, di perasaannya dia yang harus dibenahi gitu. Beberapa dari kalian berada di dalam situasi third party situation. Yang namanya third party situation bukan hanya ada pihak ketiga, orang ketiga, tapi juga biasanya ada pihak ketiga. Contoh gini, A sama B bertemu, cuman keluarganya si B tidak menyetujui, let's say seperti itu. Berarti keluarganya si B adalah pihak ketiga. Atau A sama B bertemu, A itu punya pekerjaan yang menyita banget gitu, berarti pihak ketiganya adalah pekerjaan. Cuman kalau dari sini, ini nunjukkan kalau ada sesuatu yang harus dibenahi di hati. Berarti ada kekecewaan, ada rasa sakit yang masih dirasakan sama orang ini. Kalau di energi kamu ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi Cancer, ada energi Capricorn yang strongnya di Earthly. Kalau di dia ada Gemini, ada Air sign, Aries, Air sign, Libra, Gemini, Aquarius. Ada energi Water, tapi kalau aku lihat kebanyakan memang di Gemini sama di Air. Kalau aku melihat dari segi kecocokan atau lagi segi energi level, kamu lebih punya kuasa dan kendali untuk hubungan ini bisa maju atau tidak. Karena kalau dia keterikatan dan kemelekatan kamu cuma di luaran, sesuatu yang bisa dihandle sebenarnya pakai logika juga. Kalau dia lebih kayak ke trauma-trauma di hatinya dia gitu. So aku bakalan lihat who is this person yang diam-diam menyukai dirimu, mengagumi, memujamu. Who is this person that secretly adores you? Adores the people who watch this video. Oke, kamu dealing sama ada satu orang yang memujamu tuh, ada dua orang sekaligus. Cuman kita lihat yang dominannya, dia adalah sosok orang. Ini adalah orang yang baru punya problem yang baru diselesaikan. Yang bakalan kamu tahu adalah dia pernah punya masalah atau sedang menghadapi masalah atau kemarin menghadapi sebuah masalah yang besar. Dari Ten of Swords itu berarti ada sebuah permasalahan yang diselesaikan. Energi The Fool itu nunjukin kalau dia adalah sosok orang yang adventurous, energinya very young, orangnya juga penuh dengan keinginan untuk bertualang. Cuman dari The Fool di sini
ada kenaifan. Jadi bisa saja kamu berhubungan sama orang yang mentalnya masih kayak mental anak kecil atau mental anak ABG. Dari energi The Fool itu biasanya juga orang-orang yang naif di percintaan, dalam arti pemahaman soal percintaannya juga tidak terlalu heavy, tidak terlalu berat, dalam arti pelajaran soal percintaannya masih banyak ke depan sana. Nah, dari energi The Fool sendiri, selain orang yang childish, kamu bisa berhubungan sama orang yang kemana-mana selalu sama temannya. Dia punya best friend atau dia punya sahabat yang selalu ada gitu untuk dirinya, kemana-mana sama orang ini. The shadow side di sini orangnya cukup sensual. Kalau kamu nanya siapa, dari segi fisik tuh ada ketertarikan fisik antara kamu sama dia, chemistry yang luar biasa. Dari the shadow side itu juga nunjukin ada sisi misterius dari orang ini yang menakutkan dirimu. Jadi kamu juga aku agak ngeri-ngeri sedep nih sama orang ini. Terus dari energi the Knight, the King of Pentacles, dan sama the King of Wands, kamu bisa dilihat sama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau Aries, Leo, Sagittarius. Orangnya pemberani, yang tadi aku bilang adventurous, jadi dia suka berpetualang, suka ngambil resiko. Dari energi the King of Pentacles, finansialnya sebenarnya stabil. Aku ngeliat dia adalah sosok orang yang sudah punya kenyamanan sebenarnya. Kenyamanan itu dalam arti dia sudah ada, kalau kita terjun, orang-orang di dalam dunia pekerjaan dan bisnis biasanya terjun di bawah kan kita nggak tahu ada apa. Cuman kalau dia sudah aman, dalam arti dia ada bantalan. Jadi ini bisa datang dari aset-aset keluarga, bisa datang juga dari keluarganya punya koneksi lah gitu. Dari King of Pentacles itu nunjukin sosok orang yang fixated di sini. Kalau kamu lihat dia tuh terpaku sama finansial, dia lagi fokus sama finansial, lagi fokus banget sama karir. But kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang tahu value orang lain. Jadi dia menghargai orang lain yang ada di hidupnya dia. Kalau bagi dia orang itu berharga, dia bakalan banyak kasih ini itulah gitu. Dari King of Wands sendiri ini bisa nunjukin there's a desire. Dari nafsunya dia udah kelihatan. Dari King of Wands sama the shadow side, dia adalah sosok orang yang punya vitalitas yang bagus di seksualnya dia, punya sexual appeal juga. Jadi ada ketertarikan fisik yang tadi aku bilang. That person kamu bisa ngomong oke, orang itu hot gitu, oke? So aku bakalan lihat dari tarot deck lain. There's Red Knight, Angel of Emperor, like Goddess. Tell me more about who is this person that secretly adores you. Ada Ace of Cups, kamu belum pernah punya hubungan apa-apa sama orang ini. Seven of Swords, dia juga orang yang bukan tipe showing off kalau punya perasaan. Kalau aku lihat di sini, Ace of Swords orang baru kok. Who's this person that secretly adores you? Ada the Lovers lagi. Yang aku lihat jelas dari tadi keinginan dia untuk kayak having physical touch sama dirimu sih gede banget. Jadi ingin memeluk, menyentuh, memegang tangan, kayak pengen banget. Ace of Cups itu tunjukin orang baru yang mempunyai perasaan baru sama diri kamu. Terus kalau ngomongin siapa dari Ace of Cups itu, kamu pun baru menyadari perasaanmu sama dirinya. Dari Seven of Swords itu nunjukin kalau dia pun sedang Seven of Swords sama the Shadow Side di sini sama-sama ngomongin soal bayang-bayang. Nah, ini bisa bayang-bayang keluarga. Dalam arti dia punya tuntutan nih keluarganya. Dia mungkin dia datang dari keluarga yang punya nama baik, keluarga yang dikenal sama masyarakat. Jadi dia harus menjaga nama baik keluarga gitu. Jadi dia punya bayang-bayang di keluarganya dia yang menghantui dirinya. Nah,
Itu yang di grup 1. Di grup 2 ini bayang-bayang soal masa lalu. There's a sifat-sifat atau arogansi dulunya dia tuh kayak orang yang mm, 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 egonya besar lah. Ya, itu tindakan-tindakan yang dilakukan di masa lalu itu menghantui dirinya gitu. Nah, dari Ace of Swords itu there's a new communication. Dia adalah tipe orang yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Jadi kalau misalnya kamu berhubungan dan komunikasi sama dia, semuanya clear, semuanya jadi jernih gitu. Dari Ace of Swords sendiri, dia punya skill komunikasi yang bagus. Kalau aku lihat dari Ace of Swords di sini kan ada knot, ada ikatan-ikatan yang kayak ngejelimet nih di sini. Dia mampu untuk melepas, dia punya senjata untuk melepaskannya. Pertama gini, ini bisa ngomongin soal karma-karma kamu sama dia punya kunci untuk bisa melepaskan kalian berdua dari karma atau karmanya dia sendiri. Dia punya senjatanya untuk lepas dari situ. Dari belenggu, dari Ace of Swords di sini juga ini ngomongin soal komunikasi, kejelasan. Dia orang cukup jelas. Kita kesini dulu baru kesini ya. Di sini ada Five of Wands. Orangnya suka kompetisi, suka olahraga, orang yang suka rame-rame lah gitu. Dia punya satu klub olahraga atau dunia pertemanan yang very aktif gitu untuk hangout. Five of Wands itu nunjukin kalau dia suka ngelatih stamina-nya untuk olahraga atau kegiatan-kegiatan yang beramai-ramai seperti ini. Dia juga punya perbedaan kamu sama dia secara prinsipal. Secara ada yang keyakinan juga, but lebih ke arah prinsipal beda. Dari energi the lovers ada perbedaan. Jadi kamu take what resonate ya. Jadi kamu sisinya lembut apa sisinya keras. Kalau sisinya keras berarti dianya lembut. Kalau kamunya lembut berarti dianya keras. Jadi ini bukan hanya harafiah lembut dan keras, tapi dari segi watak gitu. Kalau jadi the lovers di sini kan nunjukin kayak the beauty and the beast. Jadi menerima keadaan benar-benar dari luar dan dalam. Dan kalian berdua kayak punya kuncinya masing-masing untuk understanding atau memahami apa itu cinta. Kalian berdua bisa percaya satu sama lain. Terus di sini juga ada sebuah harmoni yang datangnya, keharmonisan yang datangnya dari perbedaan, karena ada duality di sini. Kalian berdua kayak punya faith atau punya harapan masing-masing. Terus kalau aku lihat di sini kan ada opposite ya, kayak ada perbedaan. Justru itu malah yang melekat atau yang merekatkan antara kalian berdua. Kalau kamu lihat di sini posisinya tuh sama, mirip. Sini kan kayak gini ya. Yang satu besar, yang satu kecil. Itu contoh bisa dari segi tadi status sosial, atau yang satu melindungi, yang satu terlindungi. Jadi perannya masing-masing dipakai. Dan di sini ada romansa. Yang to be honest di sini pun kamu akan surprise kalau penuh dengan romance kalau sama orang ini. Jadi dia pun akan berusaha untuk membangkitkan romance. Terus kalau dari The Lovers, ada 2 The Lovers. Film Beauty and the Beast bisa jadi recommend buat kalian tonton after this kalau kalian mau dapetin pesan yang lebih dalam lagi. So kita bakalan lihat secara spesifik who is this person. Tell me more about who is this person that secretly adores the people who watch this video. Diam-diam dia memuja dirimu. 1, 2 3 4 5 6 7 8. Sini ada older, kamu bisa ada
jarak usia, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Ada luxury, kalian akan hidup dengan kemewahan, dia hidup dengan kemewahan. Electric style, stylenya juga unik-unik. Love is so blind, cinta tanpa syarat, cinta tanpa alasan. Call you, dia lebih suka ngobrol lewat telepon. Ini dia bakalan nelfon kamu dalam waktu dekat. Ada mysterious, ada sisi misteri dari dalam hubungan kalian atau dari dianya. Secrets, masih ada rahasia. Udah banyak rahasia. Kita bakalan kulik rahasianya apa, tenang. Karena ini ada mysterious dan secrets. Smell so good, dia wanginya enak banget. Yes, food. Kalau ada orang-orang yang suka food gini, biasanya wanginya wangi-wangi gourmet, wangi-wangi yang kayak vanilla, wangi-wangi chocolate coffee gitu. Dari Yes Food, dia suka makan, dia suka kulineran. And silly, dia orang yang lucu, dia punya humor yang lucu, humor yang bagus. So kita bakalan collect apakah rahasianya dia. Terus Red Cat Angel from Power Like Cutting Roses. Tell me more about this person's secret and just what is person hiding. Eight of Swords. Dia hiding tentang masa lalunya, sesuatu yang dia tinggalkan. Let this person hide. Thank you. Oke, pertama masa lalunya, tanggung jawab. Kalau kamu lihat di belakang sini ada bayang-bayang tentang castle dan dia berjalan ke castle. Ada yang sempat meninggalkan rumahnya yang dulu, cuman dia akan kembali. Jadi kalau aku lihat di sini, beberapa dari kalian akan dealing sama orang yang melakukan perjalanan jauh untuk menggapai karir. Cuman yang dia hiding atau dia sembunyikan tentang home, it means dia datangnya dari mana, asal muasalnya gimana, dia datang dari keluarga seperti apa. And then dari Queen of Pentacles, kalau kamu dealing sama masculine, yang dia sembunyikan adalah there's someone yang mempengaruhi dia banyak banget soal percintaan. Itu yang dia sembunyikan. Cuman ini lebih seperti kayak keharapan juga untuk mendapatkan sosok orang yang dia tuh punya desire. Kalau punya pasangan, dia mau punya pasangan yang stay at home gitu. Cuman dari Queen of Pentacles sendiri ini ada achievement finansial yang dia sembunyikan. Ini juga ngomongin rahasia terbesarnya ada di best friendnya dia, di sahabatnya dia. Keinginan dia untuk moving. Dari sini juga kalau aku lihat, kalau ngomongin Two of Wands sama energi The Hangman ya, that person dia punya kemampuan untuk menganalisa yang luar biasa. Biasanya juga kayak kita bisa ngomong kayak meramalkan sesuatu atau kita bisa nebak gitu. Dia orang yang bisa nebak sesuatu dengan gampang. Jadi if you lie, akan ketahuan. So kita bakal lihat. Tell me more message for this connection. Honeymoon, trust, love yourself first, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi waktunya buat saat kamu libur, saat kamu punya waktu senggang, waktu renggang, coba habiskan waktu untuk berdua. Trust, the situation is calling for you to have faith. Jadi situasi ini meminta kamu untuk punya harapan sama yang di atas.
Dari love yourself first, your self-respect makes you romantically attractive. Saat kamu menghargai diri kamu sendiri, kamu akan terlihat lebih menawan. So, kita bakalan lihat the outcome of the situation. Kayak dia punya keyakinan, nggak tahu kenapa dia yakin banget sama kalau kamu adalah the one for buat dia ya, kayak aku yakin nih sama dia gitu. Ada keyakinan yang luar biasa. Tell me more about the outcome of the situation. Ada Queen of Temperance, Queen of Swords, sama Ace of Swords. Nanti akan saling memahami, ada komunikasi yang terjalin. Dari Independence juga, ini adalah tipe hubungan yang bukan mengikat dan bukan membelenggu, bukan memenjarakan. Jadi sama-sama menghargai kehidupan masing-masing. Kayak kamu punya dunia kamu, aku punya dunia aku, ya udah gitu. Bukan maksudnya walaupun kita punya hubungan bukan berarti kayak semuanya harus diatur satu sama lain gitu. Kalau dari Queen of Swords, ini hubungan yang pasti, kepastian. But dari The Temperance, ini juga ada fase penyembuhan. There's a healing, jadi sebenarnya kalau aku lihat saling bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Contoh gini ya, dia butuh air lah. Tanpa kamu sadari, kamu tuh bawa air gitu. Dan fase healingnya tuh bukan kita dengan sadar menyembuhkan orang itu ya. Yang namanya menyembuhkan satu sama lain justru kebanyakan kitanya nggak sadar kita mampu untuk lakukan itu gitu. Kita nggak sadar kita punya apa yang dibutuhkan itu loh. Jadi makanya hubungan yang seperti itu biasanya hubungan yang nggak dikontrol, nggak diatur-atur, nggak diada-adain, seada-adanya seperti itu secara sederhana tumbuh dengan natural gitu. Okay, so this is your reading. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. So the next reading, bye.